Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita sudah sampai di modul kedua, di mana kita sudah melakukan penerapan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan di modul ini kita akan terfokus kepada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini saya berkesempatan untuk menyelesaikan tugas di modul 2.1, di mana fasilitatornya adalah Bu Sri Rahayu dan pengajar prakteknya adalah Bapak Supriyono. Saya sendiri Riki Effendi dari Pendidikan Guru Penggerak Kota Semarang. Kali ini kita akan bertanya banyak hal tentang pembelajaran diferensiasi kepada salah satu guru di SMA 11 Semarang, yaitu Bu Septi. Ya, ini Bu Septi. Oke, minta waktunya sebentar Bu ya. Oke. Terima kasih Pak Riki. Bu Septi ini adalah guru matematika di SMA 11 Semarang yang selama ini sudah mencoba melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dan ini kita langsung ya untuk menggali ilmu dari Bu Septi. Pagi Bu Septi. Selamat pagi Pak Riki. Ya, jadi bisa kita mulai Bu? Oh enggak. Oke, jadi Bu Septi, di sini ada 15 pertanyaan ya. Wow. Kita mulai. Untuk yang pertama adalah bagaimana Ibu untuk mengelola kelas untuk memenuhi kebutuhan murid secara individu? Baik, jadi alhamdulillah untuk pembelajaran berdiferensiasi ini memang pembelajaran yang sangat menarik ya, karena memang kita mencoba untuk memfasilitasi kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, kondisi siswa memang sangat berbeda. Jadi di awal mula kita melakukan yang namanya analisa kondisi siswa ya, terkait dengan gaya belajar siswa, terus kemudian terkait dengan minat siswa, atau mungkin terkait juga dengan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa. Di sini juga kami bekerja sama dengan wali kelas dan juga dengan guru BK, gitu Pak. Terima kasih Bu. Jadi seperti itu untuk pemenuhan kebutuhan murid. Selanjutnya Bu, bagaimana Ibu untuk mengetahui latar belakang murid yang Ibu ajar, bagaimana caranya Ibu? Oke, baik. Jadi untuk latar belakang siswa ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa SMA Negeri 11 Semarang untuk melakukan penerimaan siswa baru, salah satunya adalah dengan jalur zonasi, kemudian jalur prestasi, dan jalur yang lainnya. Nah, untuk jalur zonasi sebenarnya ini menjadi satu membantu kita untuk lebih mudah mengetahui latar belakang siswa terkait dengan tempat tinggal mereka yang lebih dekat dengan sekolah. Jadi kan ada di sekitar SMA, jadi lebih mudah kita untuk melakukan observasi terhadap mereka, gitu Pak. Oke, berarti zonasi cukup membantu ya Bu ya? Iya, sangat membantu sekali. Baik, untuk selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu mengetahui tentang minat murid yang Ibu ajar selama ini, dan bagaimana untuk mengetahui tujuan mereka belajar? Iya, baik Pak Riki. Jadi kalau minat murid, terus terang kalau di SMA Negeri 11 ini memang tidak hanya dari segi akademiknya saja yang dikembangkan, namun mereka dari awal memang ada beberapa siswa yang sudah mempunyai kecenderungan minat itu terhadap olahraga. Olahraga di sini juga berbagai macam cabang olahraga. Nah, jadi guru harus pinter-pinter juga memformula bagaimana caranya biar siswa itu tidak hanya mengembangkan di minat olahraganya, namun juga mereka punya ketertarikan dengan pendidikan atau di bidang akademiknya itu tadi. Jadi mereka setelah dari SMA Negeri 11 ya paling tidak mereka itu tidak hanya bisa mengembangkan minatnya itu saja, namun bekal ilmunya juga mereka dapatkan, gitu. Oke, luar biasa. Cukup bagus berarti Bu ya, luar biasa SMA 11. Kemudian kali ini tentang gaya belajar murid Ibu. Jadi bagaimana Ibu tahu tentang profil mereka atau gaya belajar mereka yang sukai itu? Bagaimana Ibu caranya biar kita tahu
cara atau gaya murid kita belajar itu bagaimana? Gitu. Oke. Kalau profil atau gaya belajar siswa seperti yang kita ketahui bersama bahwa gaya belajar siswa itu memang berbeda-beda ya Pak ya. Ada yang siswa itu sukanya mendengarkan penjelasan guru, ada juga yang dari segi visualnya, jadi dia suka menonton sesuatu gitu. Ada juga yang dia itu suka mempraktekkan atau kinestetik. Jadi kita juga harus bisa memfasilitasi itu, terutama sekarang ini kan pembelajaran kita dalam 2 tahun terakhir ini kita mencoba untuk blended learning. Kita lanjut untuk yang selanjutnya. Dari tadi informasi tentang minat belajar, kesiapan belajar, terus gaya belajar dari murid, bagaimana Ibu untuk merancang atau merencanakan suatu rencana pembelajaran yang efektif untuk murid kita? Oke, baik Pak Riki. Jadi dari analisa awal ya, kita sudah mengetahui bagaimana minat siswa, kemudian kesiapan siswa belajar. Tentu ini akan sangat membantu kita dalam merancang pembelajaran yang akan kita lakukan. Salah satunya yaitu dengan kita mencoba mengelompokkan bagaimana kesiapan siswa. Tentu ada siswa yang memang sudah sangat siap untuk memulai pembelajaran, ada juga yang masih sedang-sedang saja kesiapannya, atau bahkan ada yang masih kurang. Nah, kita coba mengelompokkan kesiapan siswa tersebut. Nah, ketika kita sudah mengelompokkan, nanti pembelajaran yang akan kita lakukan bisa kita melakukan ini ya, pembelajaran pengelompokan secara homogen. Jadi kita jadikan satu dulu. Jadi karena kemampuan dan kesiapan mereka sama, tentu itu sangat memudahkan guru dalam memfasilitasi mereka. Nah, ketika mereka memang sudah siap di situ, sudah paham, sudah mampu dengan di kelompoknya masing-masing, nanti kita bisa juga mengkombin dengan kelompok secara heterogen. Jadi masing-masing siswa bisa saling berbagi. Dengan kelompok yang sudah siap bisa berbagi dengan kelompok yang masih sedang-sedang saja dan sebagainya, begitu. Jadi kita mencoba mengkombinasikan kelompok-kelompok tadi, homogen dan heterogen, gitu. Baik Bu, luar biasa. Ya Bu, untuk selanjutnya ini ada kasus Bu. Jadi ini ada kasus. Jadi saya bacakan kasusnya. Jadi menurut Ibu bagaimana penyelesaian untuk kasus-kasus ini? Nah, yang pertama ini Bu. Misal, jadi kasus pertama ini dalam satu kelas itu ada 30 anak dan ada 3 anak yang terlalu menonjol atau sangat menonjol dalam mengerjakan atau menyelesaikan tugas. Jadi ada 3 anak yang menonjol Bu. Nah di sini misal ketiga anak tersebut sudah selesai mengerjakan soal-soal daripada teman-teman yang lain. Nah, jika anak lain itu mengerjakannya misal 10 menit, dia itu bisa mengerjakan bisa kurang dari 10 menit, bisa 5 menit. Jadi ada banyak waktu yang tersisa untuk dia. Jadi menurut Ibu, nah jadi dari anak contoh ini ada suatu kasus di mana untuk mengatasi keadaan tersebut, suatu orang guru itu memberikan soal tambahan untuk ketiga anak murid tersebut. Jadi ada suatu penyelesaian dari seorang guru tertentu. Nah, menurut Ibu itu bagaimana? Apakah strategi menambahkan soal kepada anak-anak yang tadi itu sudah selesai duluan itu efektif atau tidak? Pertanyaan kedua, jika Bu Septi ada di posisi guru tersebut, bagaimana penyelesaiannya? Oke, baik. Yang pertama dulu ya, Pak Riki. Tadi yang pertama, guru tersebut memberikan soal tambahan, begitu ya? Iya. Guru tersebut memberikan soal tambahan. Nah, jadi sebenarnya kita melihat kondisinya ya. Ada kalanya memang kita perlu memberi pengayaan terhadap siswa-siswa yang memang sudah menyelesaikan tugas dia, sudah menguasai materi itu. Ada kalanya seperti itu. Tapi ada kalanya kita juga bisa memberi kesempatan kepada siswa tersebut. Jadi ini saya langsung ke pertanyaan yang kedua. Ada kalanya kita perlu memberi kesempatan kepada 3 siswa tersebut untuk mengasah kemampuan juga. Jadi 3 siswa tersebut kita mintai tolong,
kita jadikan dia sebagai tutor sejawat. Jadi tadi di awal kan memang sebisa mungkin kita buat kelompok-kelompok ya. Nah, jadi mereka bisa membantu guru untuk menjelaskan kepada siswa yang lain ketika memang tugas yang diberikan guru itu sudah diselesaikan gitu. Jadi ada kalanya memang guru perlu memberi pengayaan tadi, jadi soal tambahan, tapi ada kalanya juga kita bisa sekalian memfasilitasi siswa tersebut untuk mengembangkan bakat. Jadi tidak hanya dia hanya sekedar mengetahui bisa menyelesaikan tugasnya, namun kita juga melatih dia, mengasah dia untuk bisa berbagi, untuk membagi kemampuan dia dan mengajarkan kepada teman yang lain. Begitu, Pak Riki. Oke. Terima kasih Bu Septi atas solusinya tentang permasalahan tadi. Nah, ini ada permasalahan yang selanjutnya, Bu Septi. Jadi ini misal ya, jadi ada kasus yang kedua. Ada suatu guru, sebut saja itu Pak Bumi, dia itu adalah guru sosiologi. Nah, salah satu kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh muridnya itu melakukan penelitian sosial untuk mengenali ragam gejala sosial dan hubungan sosial di masyarakat. Nah, itu. Kemudian setelah mendiskusikan dengan muridnya, ternyata muridnya banyak yang tertarik, ada yang tertarik tentang penelitian ragam gejala di isu budaya, ekonomi, lingkungan, dan juga pendidikan. Nah, jika Bu Septi ada di posisi Pak Bumi tadi, pendekatan apa yang dilakukan untuk mendiferensiasikan pembelajaran murid pada KD tersebut? Baik, sosiologi ya, sebenarnya ini agak ya kita mencoba berandai-andai juga matematika ya. Dengan KD keberagaman, melakukan penelitian sosial. Melakukan penelitian sosial. Jadi memang ini sangat menarik ya, kalau misalkan siswa kita beri tugas, apalagi dengan kondisi saat ini mungkin yang sesuai, yaitu tentang kondisi kita saat ini yang sedang mengalami pandemi ya. Jadi kita bisa melakukan penelitian terhadap pandemi ini, terhadap efek dari segi ekonomi, kemudian dari segi pendidikan, terus kemudian dari segi sosialnya. Nah, kita bisa menugaskan siswa untuk melakukan penelitian tersebut. Nah, karena memang minat siswa itu berbeda-beda, kita juga bisa mempersilahkan siswa, memberi kebebasan kepada siswa hasil dari observasi mereka, hasil dari penelitian mereka itu nanti bisa mereka sajikan, ada yang dalam bentuk video atau mungkin ada dalam bentuk rekaman atau mungkin dalam bentuk poster. Jadi itu salah satu bentuk pembelajaran diferensiasi ya, memberi kesempatan kepada siswa bentuk laporannya itu dipersilahkan sesuai dengan minat dari siswa tersebut. Mungkin seperti itu Pak Riki. Yeah. Jadi mereka bisa masing-masing ya Bu ya, jadi sesuai dengan kondisi yang mereka pilih, jadi ekonomi atau pendidikan itu ya Bu ya. Oke. Nah, itu kasusnya Bu. Jadi itu kasus-kasus yang contoh bagaimana mendiferensiasikan. Nah, sekarang kalau Ibu sebagai guru matematika itu pengen tahu dong contoh yang pembelajaran berdiferensiasi yang matematika itu gimana? Oke, baik. Terima kasih Pak Riki. Jadi saat ini saya sedang mengajar kelas 11 MIPA ya, matematika wajib, dan sudah sampai ke materi turunan. Nah, jadi dalam materi turunan ini, langkah awal yang kita lakukan juga sama, kita melihat dulu minat siswa, kemudian kesiapan siswa dalam belajar materi turunan itu seperti apa. Karena salah satu materi prasyaratnya adalah materi limit. Nah, tentu guru sudah bisa menganalisis ketika dia mempelajari materi prasyarat itu. Nah, jadi sudah terlihat bagaimana kesiapan siswa untuk melanjutkan ke materi turunan. Nah, dari analisis tadi kita bisa
melihat minat dan kesiapan siswa. Terus kemudian kita bisa mengelompokkan masing-masing kesiapan siswa itu. Kita bisa membedakan dengan yang pertama siswa yang memang sudah siap, atau yang kedua yaitu siswa yang sedang-sedang saja, dan yang ketiga adalah yang memang belum siap, gitu. Nah, dengan 3 kelompok tadi, kita mulai, guru memberi ini ya, stimulus, memberi materi dasar dulu tentang konsep turunan. Jadi kita jelaskan dulu tentang konsep turunan, nanti kita lihat perkembangan dari kemampuan siswa itu untuk menyerap materi konsep dasar turunan tersebut. Nah, kalau memang sudah terkelompokkan masing-masing, barulah kita memberi materi yang berbeda. Contohnya begini, untuk siswa yang sudah siap, maka kita memberi materi tentang aplikasi turunan, ya, tentang aplikasi turunan. Sedangkan untuk yang sedang-sedang saja, itu masih kita beri materi pada konsep turunan, namun sudah mulai dengan beberapa variasi soal, gitu. Nah, sedangkan yang masih dalam kondisi belum siap, nah ini kita coba untuk memberi penjelasan lagi, ya, kita dampingi lagi. Nah, jadi terutama kita lebih memfokuskan untuk murid-murid yang belum siap tersebut. Ketika mereka sudah terselesaikan semua, baru nanti kita coba untuk menggabungkan, yaitu menjadi kelompok yang heterogen tadi, biar masing-masing bisa saling berbagi, begitu. Menurut Ibu, itu bagaimana peran penilaian formatif dan sumatif dalam pembelajaran berdiferensiasi? Baik, Pak Riki, jadi untuk penilaian formatif ya, ini sangat diperlukan ketika tadi saya memberi contoh untuk materi prasyarat turunan tadi adalah materi limit. Jadi kita guru tentu sangat memerlukan penilaian formatif karena itu sebagai evaluasi untuk satu materi, gitu. Jadi sangat penting ya untuk melakukan penilaian formatif. Jadi kita seperti misalkan untuk evaluasi penilaian yang materi limit itu nanti jadi dasar melihat kesiapan materi yang berikutnya. Nah, itu untuk penilaian formatif. Sedangkan untuk penilaian sumatif, nah ini juga sangat penting sekali karena itu juga mengevaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan selama 1 semester, gitu. Jadi ketercapaiannya seberapa persen. Nah, itu memang harus dilakukan. Gitu. Terima kasih Bu. Jadi udah clear ya bedanya formatif sama sumatif untuk terutama pembelajaran berdiferensiasi ini. Pembelajaran berdiferensiasi. Baik Bu. Nah, setelah kita ke penilaian ini, nah menurut Ibu itu bagaimana caranya untuk di pembelajaran kita butuh produk. Nah, bagaimana cara Ibu Septi untuk memvariasi produk? Karena tadi kan muridnya kan sesuai minat mereka. Nah, itu bagaimana Bu untuk memvariasi produk agar itu produk itu tuh sesuai dengan minat belajar mereka? Oke, baik. Jadi memang kalau yang namanya produk, tentu anak akan lebih bersemangat membuat itu ketika memang dia mempunyai minat di bidang itu, misalkan begitu ya. Jadi dalam matematika sendiri nanti untuk produknya bisa divariasikan, bisa berupa poster gitu ya, bisa berupa poster atau kemudian dengan membuat grafiknya. Jadi itu juga dibuat dalam posternya juga termuat di situ, atau mungkin dia lebih suka membuat video. Nah, bisa juga dia membuat video sebagai hasil karya selama pembelajaran itu. Jadi misalkan dengan dia mempresentasikan apa yang sudah dia pelajari kemudian divideokan. Nah, itu salah satu bentuk-bentuk dari produk yang bisa dihasilkan dari pembelajaran berdiferensiasi. Oke, baik Bu.
Oke, jadi produknya udah itu ya udah tersusun, terstruktur. Nah, kali ini kita akan sedikit bertanya ya, melenceng dari topik tentang pembelajaran berdiferensiasi, tapi ini sangat penting sebagai refleksi kita sebagai guru. Jadi refleksi selalu kita butuhkan, apa yang sudah kita dapat, bagaimana kalau ada kendala. Nah, di sini saya dan Bu Septi mencoba untuk merefleksi apa saja yang selama ini dilakukan, apa saja yang sekiranya kurang, dan apa saja yang sekiranya bisa kita tingkatkan ke depannya. Bagaimana melakukan pembelajaran yang berpusat kepada murid, Bu? Oh ya, jadi pendidikan berpusat pada murid sebenarnya itu kalau di Indonesia itu sudah dilakukan dari tahun 80-an ya. Kalau dulu kan istilahnya apa itu CBSA dan lain sebagainya. Nah, untuk saat ini karena memang penelitian pun sudah membuktikan bahwa ketika kita melakukan sesuatu dibandingkan dengan kita hanya membaca atau mendengar, maka pengetahuan itu akan lebih melekat kuat kepada diri kita. Nah, maka itu juga yang akan dipraktekkan kepada pembelajaran di sekolah. Nah, terutama yang tadi ya, pembelajaran berdiferensiasi itu kan jelas-jelas bahwa pembelajaran itu berpusat pada siswa. Siswa diberi sebuah permasalahan, misalkan seperti itu ya, diberi permasalahan, kemudian siswa diberi kesempatan untuk mencari solusinya. Nah, nanti kemudian dibimbing oleh guru bagaimana apakah solusi yang sudah dihasilkan oleh siswa dari hasil diskusi tadi sudah sesuai atau belum. Nah, oke. Itu ya. Oke, Bu. Nah, jadi setelah itu bagaimana, Bu? Selama ini kan sudah menerapkannya. Lalu adakah tantangannya? Kalau misal itu tantangannya itu bagaimana, Bu? Tantangan kita? Iya, tentu ada ya. Ya namanya juga dari segi minat, terus kemudian dari kesiapan belajar itu kan berbeda-beda. Nah, kalau tantangan untuk pembelajaran yang berpusat kepada siswa ini ya salah satunya adalah keaktifan siswa. Kadangkala ada beberapa siswa yang tidak pede, kurang percaya diri untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi bagaimana guru harus memberi pertanyaan pancingan biar siswa tersebut mampu untuk mengungkapkan ide-ide yang dia pikirkan gitu ya. Nah, salah satu kendalanya adalah itu keaktifan siswa. Jadi memang guru harus bisa memfasilitasi siswa dengan memancing pertanyaan itu. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Jadi, oke, selanjutnya, Bu. Ini nih. Nah, selama ini, Bu. Jadi selama ini apa saja sih praktek baik? Jadi kami ingin tahu praktek-praktek baik yang sudah diterapkan oleh Bu Septi untuk di sini pembelajaran yang berpusat pada murid ini, Bu. Iya. Salah satunya yaitu ini ya, PBL ya, Problem Based Learning. Jadi kalau dalam matematika sendiri biasanya ada sebuah permasalahan, terutama permasalahan yang memang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari gitu. Nah, nanti coba kita sharekan ke siswa. Jadi siswa nanti diminta untuk menganalisis, kemudian dari permasalahan itu mereka harus bisa mengkalimatkan atau merubah ke model matematika seperti itu. Nah, dari situ baru dicoba untuk rumus yang sesuai untuk penyelesaiannya itu yang mana. Jadi memang siswa diharapkan untuk aktif menyelesaikan permasalahan itu. Baik, oke, Bu. Jadi sudah ada itu ya, Bu ya, ada pelaksanaan. Nah, iya, sudah dipraktekkan. Oke, Bu. Dari pelaksanaan tersebut, Bu. Jadi dari pelaksanaan tersebut itu apa sih sumber daya yang mendukungnya? Jadi yang mendukung pelaksanaan tadi itu sumber dayanya itu apa aja, Bu? Oh ya, semuanya harus mendukung ya, terutama kalau yang di sekolah ya berarti sumber daya pertama dari fasilitasnya dulu sebisa mungkin terpenuhi, terus kemudian dari pengajarnya atau pendidiknya. Jadi itu juga harus punya kemampuan yang mendukung untuk pelaksanaannya itu, terus kemudian mengambil kebijakan dari
Bapak Kepala Sekolah, kemudian dibantu juga dari komite sekolah. Nah, itu semuanya harus bersatu untuk mendukung pembelajaran yang berpusat pada siswa. Oke, terus sekali ya Bu ya. Nah, kita udah sampai Bu di refleksi bagian terakhir. Nah, di sini mungkin refleksinya agak ke masa depan nih Bu. Jadi agak kita meneropong ke masa depan. Itu ada ini 3 pertanyaan Bu. Jadi untuk Bu Septi sendiri, apa harapan Bu Septi terhadap sekolah di masa yang akan datang? Baik, tentunya ini ya, pendidikan itu kan salah satu tolak ukur kemajuan bangsa gitu ya. Jadi kami terutama para pendidik itu sangat berharap semoga sekolah yang ada di Indonesia, jadi tidak hanya yang di Jawa saja. Kalau selama ini kita berpikir bahwa sekolah yang fasilitasnya lengkap itu kan hanya di Jawa gitu ya. Nah, bisa mungkin yang di daerah pelosok-pelosok itu juga terpenuhi fasilitasnya, kemudian tenaga pendidiknya juga terpenuhi, mengajar sesuai dengan bidangnya, karena itu menjadi salah satu kunci kesuksesan dari pendidikan juga. Nah, kami berharapnya seperti itu, jadi sekolah yang memang nyaman untuk siswa, sekolah yang ramah untuk siswa, dan siswa itu akan dengan senang hati datang ke sekolah karena di sana dia akan mendapatkan kenyamanan dan pengetahuan di sana. Oke, luar biasa Bu. Oke Bu, jadi sangat mulia sekali ya Bu ya. Oke, baik. Selanjutnya, nah kira-kira Bu di 3 sampai 5 tahun ke depan itu apa yang bisa dilakukan agar pembelajaran di sekolah itu lebih berpusat atau berdampak pada murid? Oke, baik. Jadi 3 sampai 5 tahun mendatang. Nah, berharapnya kan memang kalau tadi ditanya apakah mengalami kesulitan? Ya tentu ada, pasti akan ada kendalanya seperti siswa yang kurang aktif dan lain sebagainya. Nah, namun kami berharapnya tahun-tahun mendatang dengan seiring berjalannya waktu, fasilitas yang mulai terpenuhi, terus kemudian pemerintah juga mencoba memfasilitasi guru untuk menambah kemampuan dan pengetahuan guru ya. Jadi kan pengetahuan itu selalu berkembang, jadi berharapnya juga dari guru sendiri juga terfasilitasi dulu untuk mengembangkan kemampuannya, sehingga guru juga bisa mendampingi siswa dengan baik sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, sekali Bu. Nah, last question Bu, pertanyaan terakhir. Jadi ini pertanyaan terakhir, kalau boleh tahu ya Bu ya, seperti kalau boleh tahu ingin menjadi guru seperti apa Bu di masa depan? Bagi kami yang muda ini bisa lebih mencontohnya Bu. Oke. Ini pertanyaan malah yang terakhir tapi yang terberat ini. Ya, jadi sebagai guru kita memang harus menjiwai jiwa seorang guru gitu. Berharapnya kami tidak hanya bisa menggurui, tidak hanya bisa nuturi siswa harus begini begitu, tidak, tapi saya berharapnya bisa menjadi guru yang memang apa yang saya lakukan itu bisa memberi contoh yang baik untuk siswa saya. Saya berharapnya seperti itu. Jadi apa yang saya lakukan itu memang saya merasa diperhatikan oleh siswa. Jadi saya harus penuh dengan kehati-hatian karena apa yang saya lakukan akan berefek dengan siswa. Dan saya berharapnya dengan contoh yang baik itu saya juga bisa membimbing siswa saya menjadi anak yang pinter dan anak yang berbudi pekerti yang luhur, seperti itu. Oke, luar biasa Bu, sangat mulia sekali dari Bu Septi. Oke, nah itulah tadi beberapa pertanyaan yang kita selesaikan dan dijawab oleh Bu Septi. Ternyata luar biasa ilmu yang saya dapat, terutama dari Bu Septi, banyak sekali ilmu-ilmu baru, banyak sekali proses-proses baru yang sekiranya bisa membuat saya atau teman-teman yang lain itu berkembang ke depannya. Oke, terima kasih Bu ya. Oke, terima kasih Bu Septi atas waktunya. Demikian pembicaraan atau bincang kita di aksi nyata ini.
Semoga aksi nyata yang ke depan bisa bertemu lagi dengan topik-topik yang baru, topik-topik yang lebih update tentang kemajuan pendidikan di Indonesia. Oke. Terima kasih Bu Septi atas Sama-sama, waktunya. Pak Oke, Riki. sampai ketemu lagi di Semoga kesempatan. sukses. Ya, terima kasih Bu Septi atas waktunya, atas ilmunya. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.